Hai guys, kembali lagi ke channel Story of the Book dan melanjutkan pembahasan di episode sebelumnya mengenai buku A Mind for Numbers. Dan kali ini kita akan membahas mengenai diffuse mode dan focus mode. Ada beberapa trik yang diajarkan dalam buku ini untuk mengaktifkan modus diffuse dan fokus. Jadi focus mode itu adalah aktivitas kita ketika memusatkan perhatian pada hal yang kita pelajari. Nah, sedangkan diffuse mode itu adalah ketika kita melakukan istirahat atau rehat sejenak dari aktivitas pemusatan konsentrasi. Kuncinya adalah mengalihkan pikiran kita yang sudah terfokus kepada suatu hal dengan sengaja melakukan pekerjaan lainnya. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengalihkan pikiran kita yang telah terfokus itu, sehingga otak akan secara otomatis mengaktifkan diffuse mode. Dan beberapa aktivitas yang disarankan oleh penulis buku ini misalnya adalah nge-gym, berolahraga, jogging, ngegambar, dan juga bermeditasi atau berdoa. Pada saat membaca bagian ini, aku jadi kepikiran kenapa ketika kita sedang berdoa atau sedang sholat, tiba-tiba kita seperti menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang lagi kita pikirin pas sebelum sholat. Misalnya kita sebelum sholat sedang sibuk mencari kunci yang hilang, yang kita lupa naruh. Nah, pada saat sholat itu malah jadi tiba-tiba teringat. Pernah nggak kalian mengalami hal seperti itu? Jadi menurutku ini karena pada saat kita mencari kunci, pikiran kita itu sangat terfokus untuk menemukan kunci tersebut. Nah, ketika kita sholat, maka otak akan beralih langsung ke diffuse mode, yang mana justru akan membuat otak kita rileks dan ingatan kita jadi pulih kembali pada saat kita berada di dalam diffuse mode. Ngomong-ngomong soal diffuse mode, buku ini menceritakan kisah orang-orang luar biasa yang punya keahlian untuk beralih dari mode fokus ke diffuse mode secara mudah. Di antaranya yang dibahas adalah mengenai cerita tentang Thomas Alva Edison yang diyakini paham betul mengenai pentingnya diffuse mode untuk melengkapi focus mode. Jadi ketika Thomas Alva Edison mengalami kebuntuan, ia rehat sejenak dengan tidur-tiduran sebentar. Nah, menariknya, Thomas Alva Edison tidur dengan cara yang unik. Dia duduk di kursi sofa sambil membawa leher di tangannya, dan di bawahnya juga sudah disediakan piring. Jadi ketika dia rileks dan tertidur, leher akan jatuh ke piring dan benturannya akan membangunkan dia kembali. Dipercaya dengan hal ini, ia bisa menemukan pendekatan baru atas permasalahan yang sebelumnya mengalami kebuntuan. Pada bagian lain dalam buku ini juga menjelaskan soal pentingnya tidur yang cukup agar seseorang dapat memahami hal-hal yang telah dipelajari serta menemukan solusi atas permasalahan yang sulit. Tidur juga penting untuk mempertahankan daya ingat yang tentunya diperlukan saat kita belajar, terutama matematika maupun ilmu pengetahuan lainnya. Perulangan yang rutin juga menjadi kunci bagi kita yang ingin menghafalkan rumus di luar kepala. Misal nih, setelah kita belajar dan berlatih soal hari ini, buku ini menganjurkan kita untuk mengulangi lagi latihan soal di hari yang lain dengan diberi jeda 1 hingga 2 hari. Belajar juga tidak perlu sampai hal-hal yang sangat detail. Cukup dengan memahami konsep awal atau ide pokoknya, maka itu sudah cukup untuk mempelajari hal baru. Teknik ini disebut chunking. Jadi kebiasaan menghafal tanpa paham konsep, ide, gagasan pokoknya akan membuat apa yang sedang kita pelajari menjadi sulit untuk dicerna. Mempelajari matematika juga tidak lepas dari kegiatan yang namanya latihan atau practice. Latihan ini lebih efektif dibandingkan dengan membaca ulang materi atau sekedar menggambar diagram konsep. Nah, dengan berlatih soal-soal yang berbeda tipe, kita bakal lebih paham konteks penggunaan rumus dalam matematika.
Hal penting lainnya yang diulas dalam buku ini adalah jangan pernah bolos kuliah kalau tidak ada hal-hal yang benar mendesak. Karena penjelasan dari dosen atau guru itu jauh lebih penting daripada membaca sendiri bahan ajar dari dosen ataupun buku teks kuliah. Teknik lainnya yang sering dipakai oleh banyak orang untuk belajar matematika maupun sains yaitu menggunakan metafora dalam memahami konsep. Sebagai contoh dalam gambar ini, ikatan senyawa dalam benzena bisa diibaratkan dengan gambar beberapa monyet yang sedang berpegangan tangan. Nah, teknik-teknik lainnya ada beberapa lagi yang bisa kalian baca sendiri di buku A Mind for Numbers. Semisal teknik menyingkat seperti ketika kita menghafalkan warna-warna pelangi Magic Webinio. Oke guys, sekian dulu pembahasan dari buku A Mind for Numbers. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk ikuti episode berikutnya di Story of the Book dengan cerita yang lebih seru lainnya. See you!